Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat relung jiwa yang dirahmati Allah, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup berkecukupan, lapang rezeki, dan kaya raya? Hampir semua orang mendambakannya. Tapi, tahukah Anda, Islam punya cara unik untuk meraih kekayaan. Bukan hanya kaya harta, tapi juga kaya hati. Dan yang lebih dahsyat lagi, rezeki itu bisa datang mengalir tanpa henti, bahkan dari arah yang tak pernah kita bayangkan. Banyak orang bekerja siang dan malam, banting tulang demi uang, tapi tetap merasa miskin. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, tapi rezekinya lancar, hatinya tenang, dan selalu tercukupi. Lalu, apa rahasia kaya cepat ala Islam? Mari kita bahas bersama. Yang ke-1, kaya yang sejati, bukan sekadar uang. Rasulullah pernah bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sejati adalah kaya hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, hadits ini begitu singkat, tapi maknanya sangat dalam. Manusia sering mengukur kekayaan hanya dari jumlah angka di rekening, luas rumah, atau banyaknya mobil di garasi. Padahal, menurut Nabi, ukuran sejati dari kaya bukanlah harta benda, melainkan hati yang lapang dan jiwa yang merasa cukup. Mengapa harta tak pernah cukup? Manusia punya tabiat dasar, selalu merasa kurang. Allah berfirman, dan sesungguhnya Dia, manusia, sangat mencintai harta. Qs. Al-Adiyat 8. Lihatlah orang yang gajinya 1 juta, ingin 5 juta. Yang bergaji 5 juta, ingin 20 juta. Bahkan orang yang sudah miliaran pun masih ingin lebih. Akhirnya, tidak ada kata puas. Harta memang bisa memenuhi kebutuhan lahir, tapi tidak bisa menenangkan jiwa. Bayangkan ada seseorang yang setiap hari menambah harta, tapi setiap malam gelisah memikirkan cara mempertahankannya, takut hilang, takut dicuri, takut bangkrut. Itulah gambaran orang yang miskin hati, walaupun hartanya berlimpah. Kaya hati membawa ketenangan. Orang yang kaya hati berbeda. Ia bisa makan dengan sederhana, tapi nikmat. Tidurnya nyenyak meski di kasur biasa. Ia tidak iri pada tetangganya yang lebih kaya. Hatinya tenang karena merasa cukup dengan rezeki yang Allah beri. Inilah yang disebut al-qanaah, merasa cukup. Rasulullah bersabda, beruntunglah orang yang masuk Islam, diberikan rezeki yang secukupnya, dan Allah menjadikannya qanaah terhadap apa yang Dia berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Orang seperti ini sesungguhnya lebih kaya daripada miliarder yang serakah. Karena kekayaan sejati bukan di tangan, tapi di hati. Contoh nyata, sahabat Nabi yang kaya hati. Mari kita lihat teladan dari sahabat Nabi. Ada sahabat miskin bernama Abu Hurairah. Hartanya tidak banyak, tapi hatinya dipenuhi ilmu dan kedekatan dengan Rasulullah. Ia bahagia setiap kali bisa mendengar hadits dan menyampaikannya. Ia adalah sahabat yang meriwayatkan hadits terbanyak. Walau sederhana, beliau kaya hati. Sebaliknya, ada sahabat kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf. Namun, hartanya tidak membuatnya tamak. Justru ia habiskan kekayaannya di jalan Allah, memberi makan pasukan, membantu fakir miskin, membangun fasilitas untuk umat. Harta tidak menempel di hatinya, hanya di tangannya. Inilah kaya yang sesungguhnya, harta banyak, hati tetap lapang. Pelajaran untuk kita, saudaraku, di zaman sekarang banyak orang berlomba-lomba kaya materi, tapi melupakan kaya hati. Akibatnya, muncul iri, dengki, bahkan rela menipu demi harta. Padahal, orang yang kaya hati meski hartanya sedikit, ia sudah bahagia. Karena itu, bila kita ingin benar-benar kaya, jangan hanya mengejar jumlah uang,
tapi latih hati kita agar qanaah, ridha, dan selalu bersyukur. Sebab syukur itu sendiri adalah kunci bertambahnya nikmat. Allah berfirman, "Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian." Al-Quran Surat Ibrahim, ayat 7. Jadi, kaya hati adalah fondasi utama sebelum kaya harta. Bila hati kita sudah lapang, maka ketika harta datang, ia menjadi berkah. Namun jika hati kita miskin, harta sebanyak apapun tidak akan pernah cukup. Kedua, rahasia rezeki mengalir tanpa henti yaitu, Allah memberikan jaminan dalam Al-Quran, lebih besar dari, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Al-Quran Surat At-Talaq, ayat-ayat sampai 3. Ayat ini adalah kunci besar pembuka rezeki. Banyak orang yang bekerja keras, tapi rezekinya seret. Ada pula yang usahanya kecil, tapi rezekinya melimpah. Apa rahasianya? Takwa dan tawakal. Rezeki tak hanya soal harta. Rezeki bukan hanya uang di dompet. Rezeki bisa berupa kesehatan, keluarga yang harmonis, anak yang soleh, tetangga yang baik, bahkan sekadar rasa tenang ketika tidur. Ada orang yang gajinya besar, tapi sakit-sakitan sehingga habis untuk berobat. Ada orang yang hartanya banyak, tapi anaknya bermasalah sehingga hidupnya tidak bahagia. Sebaliknya, ada orang sederhana, tapi selalu sehat, keluarganya rukun, hidupnya tenang. Bukankah itu juga kekayaan yang luar biasa? Takwa, kunci rezeki mengalir. Takwa berarti selalu taat kepada Allah dalam segala keadaan, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Orang yang bertakwa dijanjikan jalan keluar dari kesulitan, termasuk kesulitan rezeki. Contoh kecil, seseorang yang menjaga salat 5 waktu dengan khusyuk, menahan diri dari yang haram, bekerja dengan jujur, walaupun usahanya kecil, Allah bisa membuatnya cukup, bahkan lebih. Ingatlah, rezeki itu bukan hanya hasil kerja keras, tapi juga hasil keberkahan. Banyak orang kerja keras, tapi hartanya cepat habis. Sedangkan yang bertakwa, meski sedikit, Allah cukupkan. Tawakal, membiarkan Allah yang menjamin. Tawakal bukan berarti duduk diam menunggu rezeki jatuh dari langit. Tawakal adalah berusaha sekuat tenaga dengan cara halal, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Rasulullah bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Pagi hari ia lapar, lalu sore hari ia kenyang." Hadis riwayat Tirmidzi. Lihatlah burung, ia tidak diam di sarang. Ia terbang, mencari, berusaha. Namun ia juga tidak panik soal rezekinya, karena yakin Allah sudah menjamin. Demikian pula manusia, berusaha dengan halal, tawakal dengan penuh yakin, maka rezeki akan datang. Kisah nyata, keajaiban rezeki tak terduga. Ada kisah seorang pedagang kecil yang sangat rajin salat duha dan suka bersedekah, walau hanya 1.000 rupiah. Suatu ketika, ia jatuh sakit dan usahanya hampir bangkrut. Tapi tiba-tiba, ada pembeli yang datang membeli dalam jumlah besar, bahkan membuka jalan kerja sama baru. Dari situ usahanya bangkit kembali. Apa yang terjadi? Inilah janji Allah, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sedekah dan ibadahnya menjadi jalan terbukanya pintu rezeki. Perbedaan rezeki dengan penghasilan. Perlu kita pahami, penghasilan dan rezeki itu berbeda. Penghasilan adalah apa yang kita dapatkan, tapi rezeki adalah apa yang benar-benar memberi manfaat. Contoh, gaji 10 juta, tapi sakit-sakitan, habis untuk berobat itu bukan rezeki sejati.
Gaji 3 juta, tapi sehat, cukup untuk keluarga, hidup damai itulah rezeki yang berkah. Karena itu, jangan iri melihat orang lain yang hartanya banyak. Bisa jadi rezeki sejati kita lebih besar karena kita diberi nikmat kesehatan, ketenangan, dan keluarga yang solih. Rahasia agar rezeki mengalir lancar. 1. Perkuat takwa, salat tepat waktu, jauhi dosa, jujur dalam usaha. 2. Tawakal sepenuhnya, jangan terlalu gelisah soal hasil, serahkan pada Allah. 3. Perbanyak sedekah, semakin memberi, semakin bertambah. 4. Jangan tinggalkan doa, doa adalah senjata mukmin untuk membuka pintu rezeki. 5. Syukur setiap hari, semakin kita syukur, semakin Allah tambah nikmat. Jadi, rahasia rezeki mengalir tanpa henti bukan hanya kerja keras, tapi takwa plus tawakal plus syukur plus sedekah. Itulah jalan yang dijamin Allah, jalan yang penuh berkah, jalan yang membuat rezeki bukan hanya datang, tapi juga memberi ketenangan. Yang ketiga, yaitu usaha dan doa, dua sayap menuju kekayaan. Saudaraku yang dirahmati Allah, Islam adalah agama keseimbangan. Islam tidak mengajarkan kita hanya bekerja tanpa berdoa, dan juga tidak membolehkan kita hanya berdoa tanpa berusaha. Karena untuk mencapai kekayaan sejati, kita butuh dua sayap, usaha dan doa. Usaha tanpa doa, kering dari berkah. Bayangkan seseorang yang siang malam bekerja keras. Ia menguras tenaga, waktu, bahkan kesehatannya demi uang. Ia sukses secara materi, tapi hatinya kering, hidupnya gelisah, dan keluarganya hancur karena ia lupa berdoa dan mendekat kepada Allah. Bukankah banyak orang di luar sana yang hartanya banyak, tapi hidupnya tidak bahagia? Itulah gambaran usaha tanpa doa, kaya secara materi, tapi miskin secara batin. Doa tanpa usaha, angan kosong. Sebaliknya, ada orang yang hanya berdoa, berharap kaya, tapi tidak mau berusaha. Ia duduk di rumah, bermalas-malasan, berharap rezeki jatuh dari langit. Padahal Rasulullah bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki seperti burung. Ia pergi pagi hari dalam keadaan lapar, lalu kembali sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Perhatikan, burung itu keluar, terbang, bergerak. Ia tidak diam di sarang. Artinya, doa harus diiringi usaha nyata. Kalau hanya berdoa tanpa bergerak, itu bukan tawakal, tapi malas. Nabi Muhammad, teladan kerja keras dan doa. Rasulullah sendiri adalah contoh sempurna dalam hal usaha. Sebelum menjadi nabi, beliau adalah pedagang yang sangat jujur, amanah, dan pekerja keras. Karena kejujurannya, beliau diberi gelar Al-Amin. Beliau tidak pernah takut miskin, sebab beliau yakin rezeki datang dari Allah. Namun, meski sibuk berdagang, beliau tidak pernah meninggalkan doa. Setiap kali hendak keluar rumah, beliau berdoa. Setiap kali menghadapi kesulitan, beliau kembali kepada Allah. Inilah keseimbangan, usaha keras di dunia, doa yang kuat kepada Allah. Doa indah yang diajarkan Rasulullah. Salah satu doa yang sering Rasulullah panjatkan, Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakanlah aku dengan karuniamu, jangan sampai aku bergantung pada selainmu. Doa ini mengajarkan 3 hal penting. 1. Rezeki harus halal. 2. Kita mohon dijauhkan dari yang haram. 3. Kita ingin kaya, tapi bukan dengan bergantung pada manusia, melainkan hanya kepada Allah. Usaha yang diberkahi Allah. Ada banyak cara berusaha, tapi hanya yang halal yang membawa berkah. Berbisnis dengan jujur, bekerja dengan amanah, berdagang tanpa menipu,
semua itu adalah usaha yang mendatangkan rezeki. Bahkan pekerjaan kecil yang halal lebih mulia daripada hasil besar dari cara haram. Rasulullah bersabda, sebaik-baik makanan yang dimakan seseorang adalah dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya, setiap tetes keringat kita yang halal, walaupun sedikit, lebih berharga daripada hasil besar tapi penuh dosa. Doa, sumber kekuatan batin dalam usaha. Saudaraku, kadang kita sudah berusaha maksimal, tapi hasilnya belum tampak. Inilah fungsi doa. Doa menenangkan hati, memberi semangat, dan mengundang pertolongan Allah. Dengan doa, kita yakin bahwa kerja keras kita tidak sia-sia. Doa juga mengajarkan kerendahan hati. Kita sadar bahwa sehebat apapun usaha kita, hasilnya tetap ditentukan Allah. Sehingga kita terhindar dari kesombongan. Dikisahkan, ada seorang petani sederhana di desa. Ia rajin mengolah sawahnya, tidak pernah malas. Namun setiap kali selesai menanam, ia selalu berdoa agar Allah turunkan hujan yang cukup, jauhkan hama, dan berkahi hasil panennya. Suatu musim, banyak sawah tetangganya diserang hama. Tapi anehnya, sawah petani itu tetap selamat dan menghasilkan panen melimpah. Orang-orang heran. Rahasianya sederhana, ia tidak hanya bekerja keras, tapi juga selalu melibatkan Allah dalam setiap langkahnya. Pelajaran untuk kita, hidup ini ibarat burung yang terbang dengan dua sayap. Jika hanya satu sayap yang bekerja, burung tidak akan bisa terbang. Demikian pula kita, jika hanya bekerja tanpa doa, kita bisa jatuh. Jika hanya berdoa tanpa bekerja, kita tetap tidak bergerak. Maka, mari seimbangkan keduanya. Berusahalah sekuat tenaga dengan cara yang halal, lalu berdoalah dengan sepenuh hati. Serahkan hasilnya kepada Allah, karena hanya Dia yang berkuasa atas rezeki kita. Jadi, usaha adalah wujud ikhtiar kita, doa adalah penguat hati kita. Keduanya adalah dua sayap yang akan membawa kita terbang menuju kekayaan yang penuh berkah. Sedang yang keempat, dari amalan pembuka rezeki, itu. Ada beberapa amalan yang membuat rezeki cepat mengalir. Salat duha, disebut juga salat rezeki, banyak ulama menekankan keutamaannya. Sedekah, semakin banyak memberi, semakin luas pintu rezeki. Rasulullah bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Istighfar, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Nuh, ayat 10-12 bahwa istighfar dapat mendatangkan harta dan anak keturunan. Berbuat baik kepada orang tua, doa mereka adalah kunci keberkahan. Bersyukur, Allah menjanjikan, jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kalian. Al-Quran Surat Ibrahim, ayat 7. Dan sebaliknya, ada hal-hal yang membuat rezeki seret. Malas dan suka menunda pekerjaan. Dusta dan curang dalam perdagangan. Tidak menjaga salat 5 waktu. Durhaka kepada orang tua. Terjerumus dalam riba. Orang yang terjerat riba, misalnya, mungkin terlihat kaya, tapi hakikat rezekinya hampa, hidupnya gelisah, dan keberkahannya hilang. Sahabat relung jiwa yang dirahmati Allah, jangan salah paham. Kaya itu bukan dosa. Bahkan banyak sahabat Nabi yang sangat kaya, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Abu Bakar As-Siddiq. Bedanya, mereka tidak menjadikan harta sebagai tujuan hidup, tapi sebagai alat untuk meraih ridha Allah. Mereka gunakan harta untuk membangun masjid, membantu fakir miskin, membebaskan budak, dan berjuang di jalan Allah. Inilah kekayaan yang hakiki, harta banyak, hati lapang, dan akhirat gemilang. Penutup yang menguatkan, saudaraku, itulah rahasia kaya cepat ala Islam, bertakwa, berusaha halal, banyak berdoa, rajin bersedekah, dan selalu bersyukur.
Ingat, kekayaan sejati bukan hanya isi dompet, tapi juga ketenangan hati dan keberkahan hidup. Maka mari kita kejar kekayaan dunia dengan cara yang halal, sambil menyiapkan bekal akhirat. Semoga Allah lapangkan rezeki kita, berkahi harta kita, dan jadikan kita orang-orang yang kaya dunia sekaligus kaya akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.